Invasi besar-besaran orang Bugis Wajo terjadi mulai tahun 1668 sebelum benteng Ujung Pandang direbut oleh Spilman bersama Arung Palaka. Lontara suku Nawajo menyatakan bahwa dalam pertempuran di Sumba Opu dan Ujung Pandang itu, kurang lebih 10.000 orang-orang Wajo mengambil bagian di bawah pimpinan Arung Matua Wajo, Laten Rilai Tosengeng. Kemungkinan sebagian orang-orang Bugis itu ditambah dengan orang-orang Wajo yang berdiam di kampung Wajo Makassar merantau ke Kalimantan Timur menurut De Graaf 1949 halaman 320-321. Orang-orang Wajo dengan izin Sultan Kutai membentuk Republik Demokratis di Kalimantan Timur yang oleh mereka dinamakan Samarinda. Menurut Kartanegara, saudara Sultan Kutai terakhir, perkataan Samarinda itu berasal dari kata sama rendah. Kemungkinan dinamakan demikian karena kepala masyarakat Bugis tersebut bukanlah raja, tetapi hasil pilihan langsung orang-orang Bugis. Kepala masyarakat itu diberi puaadu atau primus inter pares. Maka, sejak saat itulah Samarinda menjadi pusat perdagangan bagi orang-orang Bugis. Lontara suku Nawajo, halaman 343 menyatakan bahwa selama Wajo berada di bawah dominasi Arung Palaka dan VOC dari tahun 1670 sampai tahun 1736, terjadi kelaparan yang hebat. Sedangkan perdagangan orang-orang Wajo praktis terhenti karena dilarang berdagang dengan dunia luar. Banyak sekali orang-orang yang menderita itu kemudian merantau ke Makassar, Donggala, Gorontalo, Bima, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Singapura, Johor, Patani, dan Kamboja. Kemudian sebagian pedagang-pedagang Bugis terpaksa melakukan penyelundupan dalam istilah VOC. Sebab para pedagang makin meningkat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, di bawah pemerintahan Arung Matua Wajo, Lasalewangeng, Totenri Rua, 1713 hingga 1736, dibentuk sejenis bank koperasi yang memberikan kredit kepada para pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar Sulawesi. Selanjutnya yang kedua, di beberapa tempat seperti Samarinda, Pagatan, Bima, Sumbawa, Kalimantan Barat, Riau, Tumase atau Singapura, Johor, dan lain-lain, terdapat pedagang-pedagang Bugis yang dipimpin oleh Matua Dagang. Orang-orang Makassar pun banyak yang meninggalkan negeri mereka karena mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Wajo. Mereka diperkirakan ke daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa pada permulaan abad ke-17, yaitu Bima yang takluk pada 1617, Sumbawa pada 1619, Banggai dan Sulu pada 1634, Timor pada 1640, Sumba, Dompu, Sanggar, Kutai, dan Berau pada 1618, Buton, Muna, Bungku, Salor, Tedak, Manggarai pada 1626, Limboto, Gorontalo, Tondano, dan Sangir pada 1634, Buru, Bea, dan Bebe pada 1640, di mana bermukim orang-orang Makassar dan Bugis. Laside Daeng Tapala 1975. Selanjutnya, diperkirakan yang terbanyak dituju ialah Bima dan Sumbawa, karena sejak tahun 1618 terjadi kawin mawin antara orang-orang Makassar, Bugis, dan orang-orang Sumbawa serta Bima. Perpindahan orang-orang Sulawesi Selatan tersebut di atas disebabkan Bandar Makassar sebagai pelabuhan terbuka untuk segala bangsa yang menggantikan Bandar Malaka setelah direbut oleh Portugis pada tahun 1511 sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh orang-orang Sulawesi Selatan karena adanya larangan dari VOC berdagang dengan negeri-negeri lain. Bastain 1964 halaman 145. Menurut Jacqueline Lenton 1975 halaman 174 sampai tahun 1669, orang-orang Sulawesi Selatan yang bergerak keluar itu adalah pedagang-pedagang yang olehnya tidak dinyatakan sebagai migrants, tetapi sebagai perantau yang berkeliaran di Nusantara untuk berdagang sesuai dengan arah angin muson yang berlaku. Namun, patut dicatat bahwa seperti telah dikemukakan oleh Dr. De Graaf, telah terjadi perpindahan penduduk Sulawesi Selatan pada waktu itu ke Samarinda. Seorang bangsawan yang tidak membawa pengikut atau kurang pengikutnya akan berusaha dengan sekuat tenaga mengumpulkan pengikut di perantauan, baik orang-orang Sulawesi Selatan maupun suku bangsa lain. Di kalangan perantau-perantau Bugis, dahulu kala dikenal semboyan yang berbunyi, Nareko, Sompeku, Ritauwe, Ajak Mumaelo, Mancaji anak guru, Ancaji punggawaku, namauni punggawa parampok muna. Jikalau engkau berlayar ke negeri orang, janganlah engkau hendak menjadi anak buah. Menjadilah engkau pemimpin, sekalipun hanya sebagai pemimpin perampok. Contoh orang Makassar yang berangkat dengan kurang pengikut, bahkan mungkin berangkat seorang diri, ialah Syekh Yusuf 1626 hingga 1699.
beliau berangkat ke Banten dengan bekal yang secukupnya saja. Dari Banten, beliau menumpang kapal Inggris yang menuju Eropa. Sesampai di Jeddah, beliau turun dari kapal dan menuju Mekkah. Di sanalah beliau belajar agama karena ingin menjadi sufi. Sekembalinya dari Mekkah, Syekh Yusuf berdiam di Banten dan kawin dengan seorang putri Sultan Banten Tirtayasa bernama Sarifah, Profesor Dr. Tujimah, 1970 halaman 3. Atau Ratu Aminah dari silsilah Banten dan memperoleh anak lelaki bernama Syekh Jaliluddin, silsilah H.A. Ghalib. Kalau pada abad ke-18 diberitakan adanya penyebaran penduduk Wajo ke Kalimantan Timur secara besar-besaran dan meningkatnya apa yang dinamakan penyelundupan oleh VOC yang dilakukan oleh orang-orang Sulawesi Selatan, maka pada kurun waktu ini disebut sebagai The Expansions of Bugis Trade atau perluasan perdagangan orang-orang Bugis. Jacqueline Lenton, 1975 halaman 177. Sebagian besar pedagang-pedagang Bugis dan Makassar meninggalkan daerah-daerah mereka karena domestic konflik. Jacqueline Lenton, 1975 halaman 177, yang kadang-kadang diatur dan dicampuri oleh Belanda. Dalam hubungan ini, perlu juga diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Andaya, 1970 halaman 13, sebuah fakta tentang kondisi yang tidak menyenangkan di Makassar, yang mengharuskan mereka menemukan sebuah rumah baru di suatu tempat yang jauh dari jangkauan penguasa Makassar dan Bugis yang pada saat itu sedang bertikai. Di samping keadaan tersebut, menurut Crawford, 1856 halaman 75, perantauan itu disebabkan oleh karakter dasar orang-orang Bugis, terutama di kalangan orang-orang Wajo. Namun, tidak semua orang Bugis meninggalkan Sulawesi Selatan dengan maksud berdagang semata-mata. Sebagian mungkin hendak bertualang, sebagian hendak mencari nafkah, sebagian memang hendak menetap di negeri lain karena persoalan siri atau kesulitan lainnya. Yang tercatat di dalam Lontara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Daeng Mateko, saudara Lakma Dukeleng, Arung Singkang, merantau ke Kalimantan Barat, Riau, Lingga, dan Johor, kemungkinan untuk berdagang, tetapi kemudian terlibat dalam perang saudara antara orang-orang Melayu. Lontara suku Nawajo disebut juga oleh Tuhfat Al-Nafis, karangan almarhum Raja Ali Al-Haji Riau. Selanjutnya yang kedua, Lama Dukeleng, Arung Singkang. Mula-mula ia ke Johor, Sumatera, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur karena takut diadili oleh Raja Bone Lapatau. Dari tahun 1714 sampai tahun 1726 beroperasi sebagai Raja Bajak Laut. Kemudian menjadi Sultan Pasir pada tahun 1726 dan kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1736. Sejak saat itu, beliau kemudian menggalang persatuan dengan Imam Pasempe, Karangbontol Langkasa, dan Daeng Mamuntuli, Arung Kaju untuk mengusir Belanda dari Makassar. Namun gagal karena terbagi duanya orang-orang Bone dan orang-orang Goa. Nurdin, 1955, 10, 125. Selanjutnya Latatta Ambarala atau Admiral, anak Lakasi Punggawa atau Panglima Besar Bone, serta saudara seibunya bernama Latan Ridolong, Tolek Bae, Datuk Pamana. Mereka melarikan diri dengan para pengikutnya ke Kamboja karena telah dipersalahkan melakukan kejahatan berat oleh Raja Bone pada abad ke-18. Keduanya kemudian mengawini anak-anak Raja Kamboja dan mempunyai beberapa anak. Latatta Ambarala disertai putrinya bernama Raja Siti, kemudian bermukim di Singapura. Turunannya yang terkenal kaya di Singapura ialah Haji Nonci yang berayahkan seorang Arab atau Al-Habsyi atau Sarip Muhammad. Konon kabarnya, Latatta kemudian pindah lagi ke Patani, sedangkan anak-anaknya di Kamboja ditinggalkannya di sana. Lalu Latan Ridolong, Tolek Bae kemudian diberi ampun oleh Raja Bone dan kembali ke Pamana. Namun anak-anaknya menetap di Kamboja, Lontara Andi Paramata dan Lontara suku Nawajo 594 hingga 595. Pada abad ke-18, kurang sekali dicatat oleh Lontara peristiwa perantauan orang-orang Sulawesi Selatan. Peristiwa abad ke-19 dan 20 memang tidak dibukukan dalam Lontara suku Nawajo dan Lontara Bilang Goa atau catatan harian Raja Goa dan Talo, dua lontara yang paling tebal di Sulawesi Selatan yang berakhir dengan pencatatan peristiwa abad ke-19 dan abad ke-18. Selanjutnya, peranan orang-orang Bugis, Makassar dan Mandar di Riau, Lingga, Johor, Selangor, Aceh, Mempawah, dan Sukadana harus dicari pada sumber sejarah daerah-daerah itu. Yang jelas bahwa di Kalimantan Barat terdapat juga perkampungan Bugis yang didiami oleh sebagian besar orang-orang Bugis asal Wajo. Juga di Johor dan Kuala Selangor
masih terdapat banyak orang-orang Bugis dan peranakan Bugis tersebar di mana-mana di Malaysia. Menurut Tuhfat Al-Nafis, bahwa 5 orang anak Opu Tenriborong Daeng Rileke yang memegang peranan dalam perebutan tahta kerajaan-kerajaan di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Malaya. Gambaran buku itu menunjukkan tentang petualangan kelima Opu tersebut. Opu adalah gelar bagi bangsawan keturunan Raja Luwu, yakni Opu Deng Parani, Opu Deng Celak, Opu Deng Manambung, Opu Deng Marewa, dan Opu Deng Kamase. Mula-mula mereka ke Batavia, kemudian ke Siantan, Kamboja, Bangka, lalu kemudian mencampuri pertentangan di Palembang, Johor, Selangor, Pahang, dan sekitarnya. Di samping itu, Opu Deng Manambung dengan Opu Deng Kamase beroperasi di Matan dan Mempawah. Di samping itu di Linggi berperan sebagai Topasarai atau sepupu Ratu Bone, Batari Toja, dan Daeng Mateko, saudara lama Adu Keleng, Arung Singkang. Melalui perkawinan dengan anak-anak sultan, keturunan Opu Tenriborong akhirnya menjadi sultan di Johor, Selangor, Mempawah, dan Matan. Peranan yang sama telah dimainkan oleh orang-orang Bugis di Aceh ketika terjadi pertentangan di Aceh, di mana muncul seorang bangsawan Bugis yang berhasil menjadi Sultan Aceh tanpa melalui jabatan Raja Muda, seperti di Johor yang bernama Sultan Alauddin Ahmad Shah, 1727 hingga 1735. Orang Bugis ini biasa juga disebut Maharaja Lela Melayu dan Zainal Abidin, anak Abdul Rahim, yang menurut De Klerk berasal dari Bugis Malaka. Muhammad Said, 1961, halaman 217 hingga 218. Hal yang sama terjadi di Pasir, di mana Lama Adu Keleng, Arung Singkang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah menjadi Sultan Pasir pada tahun 1926 dengan cara mengawini putri Sultan Pasir. Tentunya, ada juga di antara perantau-perantau itu yang tidak bertindak sebagai tentara bayaran yang berpartisipasi dalam pertengkaran dan perang kerajaan lokal, seperti dikemukakan oleh Jacqueline Clayton, 1975 halaman 176. Tetapi dengan cara hidup rukun dan damai dengan penguasa setempat, seperti yang telah dilakukan oleh Karaeng Aji yang kemudian diberi gelar Toh Tuan, nenek moyang Tun Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia semasa hidupnya. Karaeng Aji diriwayatkan meninggalkan negerinya, mungkin salah satu kerajaan di daerah Makassar, kira-kira pada tahun 1722, kurang lebih bersamaan datangnya di Malaysia dengan Opu Tenriborong dan 5 anaknya, Topasarai, Daeng Mateko, Arung Lenga, Arung Belawa, Anak Koda Alang, Daeng Taliba, Raja Pasir Lama Adu Keleng, Daeng Masuro, Andre Guru Lamallo, Marak Diamandar, dan lain-lain. Tokoh-tokoh Bugis, Makassar, Mandar, yang disebut di dalam Tuhfat Al-Nafis menurut Encik Zakaria bin Hitam 1978 halaman 93 hingga 96 bahwa Karaeng Aji pernah memerintah di Makassar, tetapi karena beliau telah mengangkat seorang anak angkatnya sebagai penggantinya setelah turun tahta, maka ia mengadakan eksodus dengan para pengikutnya, mula-mula ke Kota Tinggi, Johor, lalu kemudian membuka perkampungan di sebelah kiri dan kanan Sungai Pekan. Kampung itu disebut Mengkasar atau Makassar sampai sekarang. Ia diperlakukan sebagai pemimpin, terutama karena ia ahli dalam hal agama Islam. Karaeng Ajilah yang pertama kali diserahi jabatan Indra Shah Bandar di Pahang. Dan Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia, merupakan Indra Shah Bandar ke-10. Karaeng Aji juga mengajarkan cara menenun kain, sehingga tenunan kain Pahang sekarang paling terkenal. Bukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.